Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang problems with the form of the verb. Materi ini adalah yang sering muncul dalam TOEFL preparation. Yuk, mari kita pahami lebih jauh tentang problems with the form of the verb bersama-sama di kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama yang harus dipahami teman-teman bahwa verb di dalam bahasa Inggris memiliki jenisnya masing-masing. Dalam tabel ini ada 5 jenis dari verb, yaitu base form atau kata dasar dari verb tersebut, kemudian present atau yang sering dikenal sebagai verb 1, lalu present participle atau sering dikenal sebagai verb ing, kemudian past yang sering dikenal sebagai verb to, lalu yang terakhir adalah past participle yang sering disebut sebagai verb 3. Kali ini saya tidak mengajak untuk belajar menghafalkan verb 1, verb 2, dan verb 3 perubahan bentuknya, tetapi kita akan lebih menekankan pada bagaimana ini digunakan khususnya dalam kalimat-kalimat yang sering muncul di dalam TOEFL preparation. Oke. Nah, kita masuk pada skill 30 teman-teman, yaitu prinsip dasar bahwa after have, use the past participle. Dalam hal ini saya ingatkan lagi ya bahwa past participle ini adalah verb 3. Jadi, apabila kita menemukan sebuah kalimat dan di situ ada kata have, nah bila have ini diikuti dengan yang namanya verb, maka verb yang mengikuti haruslah verb 3. Oke, dan ini juga berlaku teman-teman pada bentukan lain dari have. Bentukan lain dari have ada apa aja? Di sini saya jelaskan bahwa have bisa berubah bentuk menjadi kata-kata yang lain ya. Jadi bentukan lain dari have itu ada has, ada had, lalu ada having. Jadi bila kita menemukan kata ini dan kemudian dia diikuti oleh verb, maka verb yang mengikuti haruslah merupakan verb 3. Ini yang harus kita ingat-ingat teman-teman. Dan kata have di sini artinya adalah sudah. Contohnya di kalimat ini ya. I have written 10 letters this week. Saya sudah menulis 10 surat minggu ini. Kita perhatikan kata yang di garis bawah ada have, lalu diikuti dengan written. Nah, dalam hal ini written ini adalah verb 3. Maka kalimat ini sudah merupakan kalimat yang benar karena kata have diikuti dengan written yang merupakan verb 3. Jadi seandainya kalimat ini adalah I have write misalkan atau I have wrote, ini adalah kalimat yang salah ya teman-teman. Jadi harus menggunakan written. Kalimat yang kedua, Rina has studied. Ada kata has diikuti dengan verb 3, maka ini juga merupakan kalimat yang benar. Sampai di sini dipahami ya teman-teman ya. Jika dirasa masih bingung, Anda dapat tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar. Kita langsung lanjut pada skill 31. After be, use the present participle or the past participle. Dalam kalimat ini teman-teman, kita harus paham juga bahwa be dalam bahasa Inggris bentuknya macam-macam. Ada is, am, are, was, were, been. Nah, kata be di sini macam-macamnya ini dia hanya bisa diikuti oleh 2 jenis verb, yaitu present participle atau verb ing, lalu past participle atau verb 3. Kalau dia diikuti dengan verb ing, ini artinya adalah aktif kalimatnya. Lalu kalau diikuti dengan verb 3, ini berarti merupakan kalimat pasif. Nah, penasaran bagaimana dengan contohnya? Mari kita simak kalimat-kalimat berikut yang saya jadikan sebagai contoh. Nah, di sini saya punya kalimat I'm writing a letter to my girlfriend. Kemudian, a letter is written for me. Kita perhatikan, di kalimat yang pertama ada am sebagai be, lalu writing sebagai verb ing atau present participle. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar teman-teman. Kenapa? Karena dia ada be diikuti dengan present participle atau verb ing. Lalu kalimat yang kedua ada is, ini merupakan be juga ya. Kemudian diikuti dengan verb 3. Maka kalimat ini pun juga sudah merupakan kalimat yang benar. Seandainya a letter is right gitu ya, maka itu bukan kalimat yang benar teman-teman. Jadi harus diikuti. Kita punya 2 pilihan ya, diikuti oleh verb ing atau verb 3.
Begitu ya, untuk skill 31 ini saya rasa cukup sederhana dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, sekali lagi Anda dapat tuliskan dalam kolom komentar. Kita akan lanjutkan teman-teman pada skill selanjutnya, yaitu skill 32. Pada skill 32 ini, kita belajar tentang after will, would, or other modals, use the base form of verb. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa modals itu ada will, would, shall, should, can, could, may, might, must, dan masih banyak lagi. Nah, harus kita pahami bahwa prinsipnya modal ini harus diikuti dengan base form of the verb. Di awal tadi sudah saya jelaskan base form of the verb ini adalah kata dasarnya yang masih murni, tanpa imbuhan apapun, tanpa perubahan bentuk apapun. Mari kita perhatikan dua kalimat berikut. The students will learning English together dengan the students will learn English together. Kita perhatikan kata will ini merupakan modal, lalu diikuti dengan verb ing, bukan base form of the verb, so the sentence is incorrect. Kalimat yang benar adalah kalimat yang kedua, the students will learn. Learn ini adalah base form ya, jadi dia adalah kata dasar, maka inilah kalimat yang benar. Begitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengingat bahwa kalau kita menemukan modals harus diikuti dengan base form of the verb atau kata dasarnya. Coba kita perhatikan contoh kalimat berikut. Ya, nomor 1. The doctor may arrive soon. Dokter akan tiba segera. Nah, kata tiba di sini ada imbuhan s-nya. Maka dia bukan merupakan kalimat yang benar. Jadi ada may adalah modal diikuti dengan verb yang ada imbuhannya, maka nomor 1 ini incorrect. Lalu nomor 2 itu juga incorrect, karena setelah kata should yang merupakan modal diikuti dengan verb ing yang merupakan buying, so this is incorrect. Kita perhatikan yang nomor 3, the students must taken the exam. Ini pun juga kalimat yang salah teman-teman. Kenapa? Karena taken ini adalah verb 3, so this is incorrect. Lalu nomor 4, kita temukan modalnya adalah will, diikuti dengan go. Go ini adalah kata dasar, maka nomor 4 ini sudah correct gitu ya. Lanjut pada kalimat yang kelima, I can speaking in English. Can di sini modalnya lalu diikuti dengan speaking yang merupakan verb ing, so ini bukan merupakan kalimat yang benar. Harusnya I can speak in English gitu ya. Jadi intinya kalau kita menemukan modal, dia harus diikuti dengan verb dasar atau base form of the verb. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda dapat juga share kepada orang di sekitar Anda. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga Anda dapat terus menerima notifikasi apabila saya mengupload video yang baru. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.